Perkenalkan, nama saya Sefti Manitasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana YIN Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islam. Bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islam merupakan proses pemberian bantuan secara terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap peserta didik agar dapat mengembangkan potensi fitrah beragama yang dimilikinya secara lebih optimal dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Dengan bimbingan dan konseling dalam bidang agama Islam merupakan suatu kegiatan dari dakwah Islamiyah, karena dakwah yang terarah yaitu memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk betul-betul mencapai dan melaksanakan keseimbangan hidup antara di dunia dan di akhirat. Bimbingan dan konseling pendidikan Islam memberikan bantuan pelayanan yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik yang mengalami masalah dalam hidupnya untuk lebih mengembangkan potensi keberagamannya secara lebih optimal, baik itu secara individu maupun secara kelompok, agar menjadi manusia yang lebih mandiri dan dewasa dalam beragama. Dalam bidang bimbingan dan konseling pendidikan agama Islam ini juga akan diajarkan dan dibimbing mengenai akidah, ibadah, akhlak, serta muamalah melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan Al-Quran dan hadis. Keberadaan bimbingan dan konseling pendidikan Islam yang diselenggarakan di lembaga sekolah mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan moral peserta didik dalam rangka pengembangan kepribadian. Melalui bimbingan dan konseling pendidikan Islam, peserta didik itu tidak hanya dibimbing dan dinasehati bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku, akan tetapi bagaimana peserta didik menyadari dan akan perannya sebagai seorang muslim yang mempunyai kebutuhan akan kehadiran Tuhan. Jadi peserta didik itu dibimbing untuk lebih meningkatkan ibadah untuk mencapai ketenangan jiwa dan mampu mengendalikan emosi. Karena dalam ketenangan jiwa itu akan menghadirkan kejernihan pikiran sehingga tidak akan mudah putus asa dan menyerah ketika mereka dihadapkan pada suatu permasalahan. Peranan bimbingan dan konseling pendidikan Islam yang menitik beratkan pada nilai-nilai keislaman. Hal ini sebagai suatu upaya untuk memberikan pendidikan berdasarkan ajaran Islam, sehingga diharapkan peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi, akan tetapi juga menjadi seseorang yang berakhlak mulia yang berdasarkan pada kemampuan spiritual. Karena pada dasarnya pendidikan itu harus mencakup 4 aspek. Yang pertama ada kemampuan intelektual, kemampuan emosional, kemampuan bersikap, dan kemampuan spiritual. Pemberian bimbingan dan konseling pendidikan Islam yang mencakup 4 aspek itu tentunya juga harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, sehingga dapat memahami dan mampu mengamalkan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemberian bimbingan dan konseling pendidikan Islam terhadap peserta didik dalam proses belajarnya terdapat 2 nilai, yaitu ada nilai antroposentris yang bersifat horizontal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia dan hanya sebatas pada fisikis saja. Nah, untuk nilai teosentris yaitu bersifat vertikal yang berkaitan hubungannya dengan Tuhan untuk mencapai kesadaran spiritual. Mungkin hanya inilah materi yang dapat saya sampaikan mengenai bimbingan dan konseling dalam pendidikan agama Islam. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.